selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Karena Tuhan
يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi Kak. Selamat pagi adik-adik di rumah. Wah, selamat pagi juga Kak Daud. Kak Daud kelihatannya lagi semangat banget nih. Iya nih kak, aku lagi semangat banget dong buat ibadah hari ini. Kak, sebelum kita mulai acara kita, gimana kalau kita senam dulu biar tambah semangat waktu memuji Tuhan kak? Wah, boleh tuh Kak Daud. Gimana kalau aku yang jadi instruktur senamnya? Boleh enggak? Boleh dong. Boleh langsung Kak Iren, langsung kita senam aja yuk. Oke, adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini ikutin gerakanku ya. Pertama, Oke. tangan kita ke depan. Depan. Kalau udah, kita ke samping kanan. Terus ke samping kiri. Nah, kalau udah turunin. Setelah itu bahunya digoyang-goyang. Udah. Oke, selesai. Wah, mantap banget Kak Iren. Makasih ya sudah pimpin kita senam ya. Sama-sama kakak. Sekarang sudah mulai seger nih, mulai semangat. Gak ada yang ngantuk lagi. Pasti adik-adik yang di rumah juga sudah semangat ya. Apalagi ini kan kita sudah siap untuk ibadah.
Tuh, coba lihat semangatnya adik-adik yang di rumah. Coba, aku juga mau denger dong mana suaranya. Katakan ready gitu. Ready. Wah. Semangat banget nih. Yuk kalau gitu kita mulai aja yuk Kak. Oke, yuk kita berjumpa lagi di acara apa adik-adik? Sunday Funday, Everyday, Sing and Shout for Jesus. Halo, selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Semua pasti dalam keadaan sehat. Sebelum kita beribadah, marilah kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar kami beribadah, Engkau jamah kami satu persatu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami walaupun kami masih beribadah di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kakak-kakak akan melayani, biarlah Engkau saja Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam dan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kak, aku mau tanya nih sama kakak-kakak. Kira-kira apa sih yang membuat kakak-kakak ini di sini bersyukur?
Kalau aku sih Kak, aku bersyukur karena aku masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan. Bersyukur karena aku bisa menikmati hari demi hari yang sudah Tuhan berikan. Wah, luar biasa nih. Kalau Kak Cindy, apa yang membuat kakak bersyukur? Kalau aku ya, aku itu bersyukur karena aku masih bisa sekolah dengan baik. Kemudian aku juga bersyukur karena aku masih bisa makan sampai aku kenyang. Kemudian aku juga bersyukur karena aku punya rumah yang baik untuk aku tinggal. Dan kalau mau didaftar satu-satu sih bisa panjang banget, banyak banget hal yang bisa disyukuri Kak. Oh gitu ya Kak Cindy. Nah sekarang Kak Iren, apa sih yang membuat Kak Iren bersyukur? Kalau aku bersyukur karena punya teman-teman yang baik kayak kalian Kak. Terus aku juga bersyukur karena aku punya orang tua dan keluarga yang mengasihiku juga. Aku pokoknya bersyukur karena Tuhan sudah memberikan orang-orang yang baik di sekelilingku. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Wah, tadi kan kita sudah membahas tentang bersyukur ya Kak ya. Ada banyak hal yang memang seharusnya membuat kita bersyukur pada Tuhan. Betul Kak, seperti yang Kak Iren tadi bilang, bahwa punya teman di sekeliling kita itu pun adalah salah satu hal yang aku syukuri Kak, termasuk adik-adik juga ya. Adik-adik pernah nggak bersyukur karena adik-adik punya teman, punya orang tua, punya kakak adik yang sayang sama adik-adik? Betul banget Kak Yasi. Nah aku punya cerita nih. Aku pernah Kak marahan sama temanku gara-gara dia itu pinjam pensilku. Lalu pensilku itu dirusakin Kak sama dia. Nah padahal pensilku itu hadiah dari orang tuaku Kak. Nah aku marah sama dia Kak. Akhirnya aku kalau di sekolah itu kesepian, gak ada temennya. Kalau aku ke kantin buat istirahat itu
Aku nggak ada temennya, makan sendirian, main pun ya nggak bisa soalnya nggak ada temennya. Ternyata sedih sekali ya Kak kalau nggak punya teman. Iya bener Kak, aku juga pernah mengalami itu. Aku berantem sama kakakku di rumah, sampai akhirnya kakakku memilih tidur di rumah nenekku dan aku baru merasa kesepian. Kangen banget sama kakakku, kangen main dan bercanda bareng sama kakakku. Makanya punya orang-orang yang baik di sekeliling kita itu adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Iya betul banget itu Kak Iren. Terus akhirnya gimana Kak Daud sama Kak Iren? Apakah Kak Daud sama Kak Iren akhirnya memaafkan temannya Kak Daud dan juga kakaknya Kak Iren? Pasti Gimana? dong Kak, aku maafin. Kan anak Tuhan kan harus panjang sabar dan juga mau memaafkan kan ya? Iya. Kalau adik-adik yang di rumah, bagaimana nih? Kira-kira lebih seneng punya banyak teman atau lebih seneng kalau nggak punya teman? Pasti semua lebih senang kalau punya banyak teman kan? Iya, dan hari ini kita mau belajar di dalam Alkitab. Ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang pernah dalam keadaan sendirian dan kesepian. Namun, ada teman-teman dari seorang tokoh ini yang selalu menghiburnya. Bapak ini bernama Bapak Paulus. Beberapa waktu lalu, kita sudah pernah bercerita tentang Bapak Paulus, yaitu saat Bapak Paulus ada di dalam penjara itu. Apa adik-adik yang di rumah kira-kira bisa membayangkan seperti apa sih keadaan di dalam penjara itu? Di dalam penjara
Pasti gelap Kak, apalagi pada zaman Paulus belum ada lampu. Pasti dingin, pasti sepi juga, karena Bapak Paulus nggak ada teman dan keluarga di dalam penjara. Wah, kasihan sekali ya Kak Bapak Paulus ini. Tapi Kak, menurutku pasti Bapak Paulus punya banyak teman di luar penjara. Kan waktu itu kita membahas bahwa Bapak Paulus sering berdoa untuk banyak orang. Pasti ada banyak orang juga yang baik sama Bapak Paulus, Kak. Betul banget, Kak. Ternyata ada orang-orang yang sangat menyayangi Bapak Paulus dan memberikan segala yang diperlukan Bapak Paulus saat Bapak Paulus di penjara. Orang itu suka berkunjung ke tempat Paulus di penjara. Namanya adalah Onesiphorus. Kita jarang kan, Kak, dengar nama ini? Tapi Onesiphorus ini adalah sahabat Bapak Paulus. Onesiphorus itu sangat membantu Bapak Paulus di penjara. Untuk itu Paulus berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga selain Onesiphorus ada juga seorang teman dari Bapak Paulus yang bernama Timotius. Bapak Paulus rajin kirim surat kepada Timotius. Kemudian Bapak Paulus juga sering mengucapkan terima kasih karena Timotius sudah mau membantu pelayanan Bapak Paulus. Sekalipun pelayanannya itu tidak mudah karena Timotius masih muda, tapi Timotius sangat bersemangat dalam pelayanan. Wah, begitu ya ceritanya. Pasti Bapak Paulus sangat bersyukur ya karena Tuhan memberikan teman-teman yang baik buat dia. Adik-adik juga harus bersyukur ya kalau adik-adik punya teman dan keluarga yang baik. Dari awal Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memang memberikan teman bagi manusia supaya mereka saling berbagi, saling menolong satu sama lain. Betul, Kak. Kita perlu teman untuk menolong kita dan sebaliknya, teman kita juga perlu kita untuk menolong dan mengasihi mereka. Oleh karena itu, kita harus menjadi teman yang baik buat teman kita ya adik-adik. Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan teman, keluarga, dan juga orang-orang yang baik di sekeliling kita. Yang kedua, kita harus menjadi teman yang baik untuk orang lain juga. Dan yang ketiga, kita harus menjadi teman berbagi, mau menolong dan mengasihi satu sama lain.
Oke, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Dan sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk. Adik-adik, kembali lagi di aktivitas Sunday Funday. Hari ini kita mau bikin apa Kak Yasi? Hari ini kita mau buat semacam gantungan. Jadi aktivitasnya kita mau buat gantungan yang nanti kita tuliskan apa ya? Kasih tahu sekarang enggak? Kasih aja tahu deh. dong. Oh iya, nanti aja ya sekalian. Oke, sekarang alat bahannya dulu Kak Daud. Alat dan bahan. Yang pertama, kertas lipat warna-warni. Lalu spidol, gunting, solasi ya, lalu seutas tali. Stepnya yang pertama, ambil satu kertas lipat, boleh warna apa saja. Kemudian digunting seperti ini. Jadi kayak bikin apa kotak gitu aja ya Kak ya, persegi panjang gitu ya. Ya, warna-warni boleh bebas apa saja. Kira-kira ya bikin 5 atau 6 boleh. Ya. Kemudian di kertas yang tadi sudah dipotong-potong itu nanti adik-adik tuliskan nama orang-orang atau keluarga terdekat adik-adik. Iya. Ya, contoh misalnya nama ayah, nama ibu, siapa lagi Kak? Ada kakak, Adik boleh. boleh, Kak? Boleh. Terus ditambah nama sahabatnya atau temennya adik-adik juga boleh. Boleh banget. Jadi berapa banyak sih Kak motongnya kertas yang tadi? Itu sebanyak nama-nama yang adik-adik mau tulis. Kalau ada 5 ya dipotong 5. Kalau namanya 7, aku punya 7 orang-orang yang bisa terkasih. panjang gitu ya Kak? Boleh. Nah ini kita tadi udah buat contoh tulisannya. Ini misalnya ini nama ayah, boleh diisi nama ayahnya siapa ya. Kemudian ada Nama ibu. Nah ini ada kakaknya Kak Iren nih. Ya. Namanya kakaknya Kak Iren. Kemudian di sini juga ada nama sahabatnya Kakak Iren. Nah setelah itu, nah benang yang tadi, dipakai untuk Menempelkan kertas yang ada dikasih nama-namanya nama tadi ya iya, Kak. kan mau dibikin gantungan. Oh iya. Jadi digantungan satu persatu. Hampir sama waktu kita membuat Buat yang gantungan ini. penciptaan. Betul, mirip kayak gitu ya Caranya Kak. Dan seperti biasa adik-adik boleh hias, boleh mewarna, boleh gambar sesuai kreativitas adik-adik. Jaraknya juga menyesuaikan aja ya Kak. Kalau Iya. misalnya nggak mau panjang-panjang, berarti jaraknya ya paling sekitar 1 cm Iya, gitu ya Kak. sempit. Ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini. Kemudian di bagian atas ya. Maaf, di bagian bawah itu nanti adik-adik buat bentuk hati. Kita juga sudah sering ya, Ya. bikin bentuk hati seperti ini. Dipotong. Terus nanti di bagian hatinya kita akan tuliskan kata-kata. Jadi boleh agak besar ya Kak ya. Boleh. Kata-katanya apa sih Kak Iren? Kata-katanya sesuai tema kita hari ini pastinya. Hari ini kita belajar untuk bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan orang-orang yang baik di sekeliling kita. Jadi kata-katanya adalah Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghadirkan
mereka. Boleh diulang sekali lagi Kak Yasti kata-katanya? Kata-katanya adalah terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghadirkan mereka. Mereka ini siapa aja? Ya yang tadi, yang ada di gantungan tadi ya Kak. Ada ayah, ibu, kakak, sahabat, Adik mungkin. Nah, terus di bagian atas dikaitkan. jadi bisa digantung. Iya. Nah, kalau misalnya tadi pas guntingannya ada yang terbuka, adik-adik bisa solasi aja ya samping-sampingnya, biar lebih rapi aja. Kalaupun potongan kertasnya sudah 1 lembar, nggak perlu solasi juga nggak apa-apa. Oke, hampir selesai. Nah, Oke. sudah selesai. Wah, sudah jadi. Gini nih. Semakin warna-warni semakin bagus ya Kak ya nanti hasilnya ya. Betul. Nah, adik-adik boleh hias ya. Sepanjang ini kertas kosong ini boleh dikasih gambar apa aja, boleh bebas. Adik-adik boleh berkreativitas sekreatif mungkin. Oke. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman ya. Yang pertama pengumumannya adalah jangan lupa tadi ayat hafalannya dihafalkan ya. Yang kedua, jangan lupa setiap hari untuk membaca atau mendengarkan renungan yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggunya ya. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke, sekarang waktunya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan orang-orang yang baik di sekeliling kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi mereka lebih lagi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang menjalankan aktivitas di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di acara Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Dadah. Tuhan memberkati. Terangnya mentari di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cucu-curu, cucu-curu,
hati, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan